Ada apa? Aku harus turun dari pesawat. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Kalau aku teriak bahwa kamu menculikku, Aku tahu. Lakukan saja. hebat. Kamu hebat. Aku pulang bersamamu. Hei, apa kabar? Aku mabuk di pesawat. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu membuatmu malu. Maafkan aku. Apa kamu menculik? Perlu aku panggil polisi? Permisi, Nyonya. Ini kartu namaku. Aku supervisor keamanan di grup OU. Namaku Jiang Ilong. Ini Ouyang, wakil presiden di grup kami. Aku hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini salah. Maaf. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah Grup OU. Aku direktur departemen keamanan. Ini Ouyang, wakil presiden kami. Ayo foto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku pernah satu pesawat denganmu sebelumnya. Cepat. Ya ampun. Aku selesai. Grup OU sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tetap di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat OU yang itu. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan ingat aku. Wawancara. Aku butuh kartu kelulusanku. Biarkan aku membantumu. Aku mati. Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu. Tapi aku harus memastikan siapa dirimu. Kamu akan memaafkanku, kan?
Chen Ze. Hidupku di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Siap nih sayang. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa sakit hatiku. Dan apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah kekuatan. Yang bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Pukulan yang sangat buruk. Aku belum pernah melihat seorang pria dipukul seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700 dan 3.917 km. Tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita selama 20 tahun. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh Yang, kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Kasihan sekali. Lebih baik aku berhenti melihat ini. Lebih baik aku berhenti. Teman-teman di WeChat Moments. Aku salah mengambil koper di pesawat. Dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru pulang dari kuliah di Paris. Untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen Ze. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Lampirkan 3 foto. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah, apa kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku mencucinya. Ya, kamu sudah pulang? Hai, Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apa kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku? Apa kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku salah mengambil koper. Dengan seorang pria bernama Yang di pesawat. Pengawalnya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang. Untuk menukar kopernya kembali. Kamu salah mengambil koper? Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa pengawalnya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir, ayah. Serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan kopermu? Tidak hilang. Salah diambil.
Kurwang. Coba, aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Selalu, kamu ambil ini. Aku akan buatkan yang lain untukmu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil koperannya di pesawat. Saya ingin bertanya dengannya. Maaf, bahkan jika kamu benar-benar salah mengambil koper, kamu juga tidak akan menemukannya di sini. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua itu wawancara saya. Ada di dalam koper saya. Jika saya tidak bisa menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Kamu beri saya nomor telepon Ouyang. Atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menelpon saya tadi. Tapi maaf, saya kehilangan nomornya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan bersifat pribadi. Kami tidak bisa membantumu. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini milik Ouyang, saya janji. Dia sudah diisi di seluruh dunia. Ini videonya di dalam. Saya sudah melihatnya. Itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Jika kamu tidak percaya padaku, saya akan. Apa yang kamu teriakan? Ikut aku, kembali ke kantor. Tidak apa-apa, dia temanku. Kita pergi. Taemin Pakoyu? Apakah dia pacarnya? Sulit untuk dikatakan. Kamu, minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakan di depan meja? Video mana yang kamu tonton? Saya perlu memastikan, siapa pemilik koper ini? Kamu berantakan di sini. Aku tidak tahu apa itu. Jadi aku menggali itu. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apapun. Tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat baik dan tampan. Tidak terlalu jelek. Tapi kamu dipukul kiri kanan. Dan dari kiri kanan, wajahmu bengkak seperti itu. Aku benar-benar pikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Artinya kamu pacaran di usia 3 tahun. Cukup dewasa dini. Kamu membaca buku harianku diam-diam. Apakah kamu Lin Meiya? Aku memberitahumu. Jika kamu berani membocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku akan mengunggah semuanya ke internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk publisitas. Kamu dan Chen Zhe pasti akan terkenal. Yang tidak aku mengerti adalah, Chen Zhe Miu bekerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa tidak langsung ke dia? Kenapa kamu berteriak di depan meja resepsionis? Apa yang kamu katakan? Chen He bekerja di perusahaanmu? Dan dia manajer penjualan? Sungguh, kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja? Bukankah kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini? Mari ganti koper. Sementara itu, ayo, di mana kopernya? Berikan padaku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Baiklah. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirimkan barangmu kepadamu. Kamu bercanda? Semua barang berhargaku ada di situ. Bagaimana aku tahu? Bahwa bersamamu? Ayo, berikan milikku.
Barangmu sekarang ada di rumahku. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Aku tidak berpikir kamu sibuk. Aku tidak ada hari. Ayo, aku akan pulang bersamamu. Sungguh? Kalau begitu, kamu minta izinnya dulu. Jika kamu bisa membawaku keluar dari sini hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Tuan Ou tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku. Aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan barangnya. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, aku tidak bisa memberimu barangnya sekarang. Kamu mengerti? Bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga, kamu janji padaku. Kamu tidak akan membocorkan privasiku. Mari kita buat video sebagai bukti. Katakan itu lagi ke kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku menghubungi nomorku. Sekarang kamu punya teleponku. Aku juga punya teleponmu. Jadi, pulang. Dan tunggu pesanku. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalian saling membantu. Pacarmu selama 20 tahun, Chen Zhe. Dia bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Karena ini, kamu harus percaya padaku. Apa hubungannya kamu bosnya? Aku beritahu kamu, Chen Zhe sangat hebat. Jangan pikir kamu bosnya jadi. Kamu bisa mengancamku. Dia bisa mengundurkan diri jika tidak senang. Dia bisa pindah kerja, mengerti? Aku pulang. Aku akan menunggu panggilanmu. Oke. Tolong. Dah. Siapa gadis di luar tadi? Bukan siapa-siapa. Dia salah ambil koper, datang untuk tukar. Kamu masih makan lollipop? Buen. Tunjukkan aku keliling perusahaan. Bibi Feng. Sisa, Ini Meya kecil. 5 pon masing-masing untuk daun bawang. Kentang, mentimun, tomat, dan lobak, terong, kembang kol. Oke, baiklah. Bukannya kamu mau ke Prancis? Pulang untuk liburan? Ya. Bagus sekali. Kamu sudah tumbuh jadi gadis yang ramping. Tidak. Pasti ayahmu senang saat kamu pulang. Kamu harus menemaninya. Aku tahu. Di mana mobilmu? Aku ada di belakang. Ya sama. Oke, aku akan minta Paman Feng mengantarmu. Oke. Bibi Feng, totalnya berapa? Ayah dan aku sudah beralih ke tagihan bulanan. Aku punya buku catatan kecil. Aku akan bereskan dengan ayahmu nanti. Biarkan saja. Oke, kalau begitu kamu bisa urus pekerjaanmu. Aku akan cari di tempat lain. Oh, Urus pekerjaanmu. santai saja. Paman Daxia. Lihat siapa yang kembali. Maya, apakah kamu membantu ayahmu? Segera setelah kembali dari Prancis? Ya. Anak yang baik sekali. Paman Daxia, bagaimana bisnis Anda? Cukup baik. Lumayan bagus. Semua berkat ayahmu. Baguslah. Hari ini masih sama. Nencherti. Empat kotak ikan keren. Empat kotak ron. Dan 1 kotak udang, benar? Benar. Hari ini udang pipi ini sangat segar. Nanti aku kirimkan 2 pot untukmu. Pulang dan hormati ayahmu. Terima kasih, Paman Daxia. Kalau begitu aku ambil. Oke, nanti aku antar ke kamu. Oke, aku tunggu di depan pintu. Oh, selesai. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku kasih kamu waktu. Ambil buku harian ini dengan serius dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukan orangnya.
hanya peduli pada apa yang dia bayar. Yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior, Mengego, bisakah Anda mengirimkan laporan yang dikatakan dalam rapat hari ini? Laporan apa? Laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen Ji Gong. Kamu baru, aku tidak menyalahkanmu. Laporan itu dikerjakan oleh saya. Bos ingin saya mengirimkan kepada Anda dan saya harus mengirimkan kepada Anda? Tidak. Apa Anda terlalu sederhana? Jika mau hitung lagi, menjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik untuk duduk dan menikmati? Saya bilang bahwa semua pendatang bank ini berpikir bahwa kue bisa jatuh dari langit, mendapatkan tanpa membayar. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik? Kepan. Bullying pendatang baru berlaku? Anda adalah departemen penjualan dan Anda adalah sebuah tim. Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja sama. Sebagai karyawan lama, Anda tidak membantu karyawan baru, tetapi Anda menunjukkan sikap lama di sini untuk kesenangan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang bertanggung jawab untuk Anda? Seluruh perusahaan. Saya sama sekali tidak mengizinkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa datang kepada saya. Menjadi? Paco, saya tahu. Saya akan mempostingnya segera. Ibu dan ayah, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Jangan khawatir, saya akan bekerja keras. Segera saya akan naik dan menginjak mereka semua di bawah kaki saya. Oke, ayo pergi. Dah. Saya akan pergi. Tahan Jia. Memantol. Pergi ke sana. Main yang bagus. Iya. Kena tangan. Enak tidak? Ya. Ayah saya merebusnya selama 2 jam. Dia pilih-pilih. Dia juga menyuruhku untuk memberitahumu. Kamu harus menghabiskan semua siku babi yang dia rebus dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, aku yakin akan menghabiskannya. Kamu akan bekerja sebuah ikhlas sekarang. Semangat. Dapatkan nilai yang bagus. Mengerti? Aku pasti akan bekerja keras. Kalau tidak, bagaimana aku akan untung? Dan siku babi besar paman selama 2 jam terakhir? Sangat lezat. Ketika buah merah itu datang di musim semi, bermekaran di cabang-cabang selatanmu, bawalah pulang seikat untukku sebagai simbol cinta kita. Ayo, pakai ini. Bisa kamu jongkok? Cepat, jongkok. Oke, aku jongkok. Aku jongkok. Jongkok. Kamu suka? Ya.
Tuan Udato. Tokonya sangat terang. Presiden Lee sendiri yang memasak. Sangat menghormati dan mengagumkan. Sudah. Kamu bilang bahwa kamu diculik oleh ayahmu untuk bekerja di perusahaan, dan kamu tidak bisa keluar? Aku beritahu kamu. Aku pergi dengan ayahku untuk mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup berpengetahuan. Dia setuju untuk membiarkan keluar dan membiarkanku bergerak bebas. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan menemanimu mencuci piring di sini. Bagaimana dengan mencuci piring? Pekerja adalah yang paling mulia. Aku beritahu kamu. Kamu harus sering datang padaku. Saatnya menjajar popularitas. Menjerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Kamu mau makan apa? Beri aku apapun yang kamu punya. Aku akan makan semuanya. Kamu sangat kaya. Jangan cuma makan, kamu harus bayar. Aku pasti akan melakukannya. Tunggu. Ayah, aku kembali. Kakakku, kamu benar-benar tentang yang kuat. Lihat apa tentang itu. Selamat datang di Lijia Old Specialties. Siku babi dengan saus hanghom. Kobala. Apa yang kamu lihat? Kamu dengar nama hidangannya? Apa maksudmu? Mau pergi ke sana dan mencicipi? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada milikmu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Aku beritahu kamu, Ouyang. Jangan meremehkan orang. Tidak hanya rumah mereka tidak kotor dan berantakan, tapi rasanya adalah salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin sudah memasak lebih dari 10 tahun. Dia memiliki keahlian kelas 1 dan sangat baik. Kami berteman lintas generasi. Yang pakai kaos kuning adalah putrinya. Dia baru saja kembali dari studi di luar negeri. Sekarang dia membantunya. Tapi dia adalah anak yatim. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua telah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Sulit bagi mereka menyerutmu. Gadis ini terlihat sangat polos dan cantik. Kakak, apa seleramu? Selera aku? Kakak baru saja menatap Lama. Di sana? Aku beritahu kamu, jangan berpikir untuk bersama dengannya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak masalah menemani kamu. Memesan di Dengkereng. Kakak, menurutmu, selera estetik aku sama denganmu. Restoran yang buka di sini dan bertahan dengan estetik abad lama? Paman dan Bibi Wang. Ayo, pelan-pelan saja. Baiklah. Talent. Paman Wang. Oh. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan dari sana beragam. Bagi orang-orang. Buat perumpamaan. Jika dulu kamu sering makan di sebuah restoran saat masih kecil, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko itu hilang, dihancurkan dan tidak bisa ditemukan, kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti tiba-tiba ditinggalkan oleh teman baik selama bertahun-tahun. Jadi, toko lama perlu mempertahankan rasa lamanya. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang yang datang makan di restoran Lijia lama kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, salmon adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan.
Bawang putih segar. Oak, sebentar. Bawang putihnya. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oak, Kakak Tudou. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya. Pinjam 2 dari Paman Li. Oke. Tunggu sebentar. Oak, Aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli. Bisa pinjamkan aku 2 bawang putih? Yang belum dikupas. Lihat betapa sibuknya usahamu. Kamu bahkan kehabisan bawang putih. Tunggu, Paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kamu ternyata. Aku masih ingin bertanya padamu. Apa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat? Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Maya. Bawang putih yang kamu minta. Astaga, Paman Xiaoli. Terlalu banyak. Aku hanya butuh 2. Oke, masukkan semuanya. Jangan sungkan dengan aku. Hanya beberapa siung bawang putih. Uangnya sedikit. Aku dan ayahmu punya hubungan persahabatan antar generasi. Karena kamu memanggilku Paman Xiaoli. Kenapa kamu begitu baik denganku? Aku memanggilmu Paman Xiaoli karena ayahku. Kamu benar-benar pikir kamu pamanku? Bagaimana bisa kamu punya paman yang masih muda seperti ini? Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Aku mengambil koper wanita ini di pesawat saat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan menanyakanku. Aku heran. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya di mana-mana? Kalian berdua masih punya takdir ini. Takdir apa? Tidak heran kamu tadi lama melotot di sana. Kenapa tidak bilang dari tadi? Takdir apa? Kamu belum lihat momenku? Paman Xiaoli, Meya, ada apa? untuk berterima kasih karena meminjamkan bawang putih. Aku memberimu semangkok udang karang. Nanti yang kau mau. Kalau kurang, aku akan minta ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan apa saja yang kamu mau? Aku minta Paman Xiaoli makan apa saja yang dia mau. Aku tidak memintamu. Kamu memberi Paman Xiaoli. Dan aku adalah temannya. Jadi pasti dia akan memberikannya padaku. Benar kan, Paman Xiaoli? Di mana pengawalmu? Bukannya kamu selalu punya pengawal. Jadi kamu tidak bisa pulang. Aku lihat kamu mengurus banyak hal. Ada apa dengan pengawalku ada atau tidak? Itu urusanku. Ini pasti bukan urusanku. Tapi koperku adalah urusanku. Karena pengawalmu tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil koperku. Bukannya aku sudah bilang. Aku akan menghubungimu. Saat aku mendapatkan kopernya. Kenapa kamu terburu-buru? Berhenti. Kamu akan menghubungiku. Saat kamu mendapatkan kopernya. Jadi koperku tidak ada padamu. Lalu di mana koperku? Aku beritahu kamu, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan barang-barang di dalamnya. Sangat penting bagiku. Kalau kamu berani kehilangan koperku, Apa? Kamu mau apa? Oh, ayo. Pukul aku, pukul di sini. Ayo. mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di kopermu. Tapi aku sudah membuat cadangannya. Apakah kamu tidak ingin semua orang di dunia melihat beberapa orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Aku beritahu kamu. Kalau berani kirim video itu, kopermu jangan harap bisa balik lagi seumur hidup. Kalian berdua, hari ini panas. Tenang saja. Kalian berdua teman saya. Bagaimana kalau kasih saya muka setelah Ouyang makan udang? Kita ngobrol baik-baik ya? Karena kamu teman Paman Xiaoli. Saya kasih muka ke Paman Xiaoli. Tapi saya minta Paman Xiaoli jadi saksi. Ouyang, harus segera kembalikan koper Lin Meya. Kalau tidak, saya upload videonya. Oak. Paman Xiaoli jadi saksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meya.
Secepat mungkin. Ok, Maya. Sebelum Ouyang kembalikan kopermu, tolong simpan video ini baik-baik, jangan sampai bocor. Casey saya maka saja. Ok. Oke. Saya percaya Paman Xiaoli. Saya tunggu teleponmu. Makasih Yudangnya. Makan saja sepuasnya. Kalau kurang, ayah saya bisa masak lagi. Aku gak mau makan barang aneh itu. Masalahnya, apa dia benar-benar nonton video mau? Bakso baru digoreng. Jangan sampai dingin. Makan sekarang. Kak Tudou. Oh. Kamu mau apa? Halo. Rapatmu sudah selesai? Ayo makan malam bersama. Aku pesan restoran barat. Ngapain makan di restoran barat? Mahal banget. Pulang makan di rumah saja. Suruh ayah masak tuh. Udang rebus favoritmu. Telur dadar kucai dan udang pedas. Ayo pulang, siap. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku akan menutup telepon. Aku harus bekerja. Menunggu kamu kembali. Kamu makan dengan senang? Sangat enak. Bagaimana kalau aku pesankan 2 lagi untukmu? Cukup. Aku sudah kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman. Siazhe sudah datang. Cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper Camo. Koperku. Kenapa kopernya ada di sini? Oh, yang ini sangat tidak bisa diandalkan. Memberikan kopermu tapi tidak memberikanku. Apa dia mempermainkanku? Aku harus memeriksanya. Semua informasi dan dokumenku ada di dalam koper. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Siu. Aku tidak boleh kehilangannya. Lihat dia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Aku tinggalkan koper di sini. Tidak masalah. Paykar. Pria yang baru saja menarik koper dan lewat adalah pacar Meya. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu.
Aku tahu. Genzi, bekerja di departemen penjualan perusahaan kami. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favoritmu. Lobster Patties. Bagaimana rasanya? Terima kasih, Paman. Paman, ayo makan. Berhenti memasak. Kamu makan dulu. Aku masih harus memasak 2 meja lagi. Jangan tunggu aku. Kamu lapar. Yang paling aku khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat. Dan tidak makan dengan baik yang membuat perutmu menderita. Tapi hari ini aku bisa melihatmu makan. Aku lega. Aku beritahu kamu. Hidangan ini dibuat oleh ayahku. Dengan sangat rajin dan aku menatapnya. Udang ini tidak enak jika sudah dingin. Dan telur orak-arik daun bawang favoritmu. Ini favoritmu. Maya. Ikut aku ada sesuatu untuk diceritakan. Apa? Ale. Ayah, biarkan aku bicara dengan si Aziz. Kami akan segera balik. Oak. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Mari duduk dan bicara. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Katakan sekarang. Sebenarnya, aku selalu punya perasaan yang tidak terlalu nyata ketika aku melihatmu. Karena orang lain mungkin sudah mengganti rambut mereka atau mengganti pakaian mereka di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat mirip dalam ingatanku. Seperti kamu saat berusia 5 tahun. Seperti kamu saat berusia 7 tahun. Seperti kamu saat berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meiya. Aku selalu merasa aku berutang terima kasih padamu. Kamu membuatku kesal. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Kalau begitu aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun. Bukankah teman ini meminta lamaran? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kita masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku punya tempat ini setelah bertemu denganmu. Kamu lelah? Tidak, Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? ya aku mau. Ayah. Kenzi bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Oh, baiklah. Kemarilah sekarang. Lobster pedas sudah matang. Cepat, Lobster pedas. datang. Tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku dalam hujan dan angin. Selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja.
Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kaca merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia, 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Makanannya sangat enak. Tapi Meia, tidak peduli seberapa enak makanannya. Aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Karena aku merasa tidak layak. Cari seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Maya, Kamu menjemputku di bandara kemari. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku tidak baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini keterlaluan. Aku akan melihat. Dasar brengsek. Chen He. Chen He. Jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He.
Maya, kamu terluka? Bangun. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Mengejar mobil, kamu gila? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Oke. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung B Internasional Fanghua 1707? Yang di Jalan Fanghua. Masa mudaku. Semua sumpah berapi-api kita. Dan keyakinan yang kupercayai. Semua meledak pergi tiba-tiba dengan mobilnya. Saat dia pergi. Pada saat itu, semua lampu di dunia dimatikan. Aku kehilangan semua perasaan dan persepsi. Tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan, aku terjebak di zona kosong dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat untuk dikeringkan lalu dihancurkan. Tapi tidak akan pernah ada Chen Zeku yang datang menyelamatkanku. Meinem pelen. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Tapi ini bukan tempatnya. Masih banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Maya, kamu tahu kami berbohong putih, kan? Percayalah. Kamu tidak ingin dia melihatmu. Dalam kondisimu sekarang, Aku mau minum lagi. kamu akan mabuk. Aku bisa buatkan minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku mau alkohol. Banyak alkohol. Aku kuat minum. Tolong, Paman Li. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih. Sudah cukup untuk hari ini. Paman Li, kita di mana sekarang? Selamat datang di klub tarungku. Klub tarungmu? Ini klub tarungmu? Kenapa tidak boleh milikku? Astaga, aku benar-benar tidak tahu. Lebih tepatnya, dia bos di sini. Tapi selain tempat ini, adalah klub olahraga kompetitif terpadu. Basket, sepak bola, bisbol, benar, golf, kita punya semuanya di sini. Sebut saja. Oh iya, dan sebuah hotel. Astaga.
Dia minum semua ini. Kamu tidak wajahnya berubah. Selama dia minum? Setelah kamu mengenalnya tahun? Masalahnya aku tidak pernah minum bersamanya. Apa? Aku paling benci ketika orang menyentuh kepalaku. Dan aku paling benci ketika orang banyak berkeringat. Ini tempat latihan biasa kamu. Untuk dipukuli? Jangan cari masalah. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. Jangan bilang, baru saja, padaku. Baru saja. Aku masih bilang ke ayahku. Aku sedang berpelukan dengan Xiaze. Jujur saja. Kamu benar-benar tidak perlu menghancurkan hatimu sedemikian parah untuk seorang pria. Itu pemborosan hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Ketika aku di panti asuhan, aku selalu dibuli oleh anak laki-laki. Karena aku lemah. Xiaze yang selalu melindungiku. Setiap kali aku dibuli, dia selalu berkelahi dengan orang lain. Untukku. Dan dia tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Meskipun dia babak belur. Ketika kita masih kecil, masih saat itu, aku benci makan lemak. Jadi aku memuntahkannya dan memegangnya di tanganku. Di setiap makan. Jika Xiaze melihat, dia akan berlari ke arahku dan mengambil lemaknya, memasukkannya ke dalam saku sendiri. Sakunya selalu berminyak, dan guru kami sering menegurnya karena itu. Tapi dia sama sekali tidak kesal. Dia hanya tersenyum setiap kali melihatku. Dia akan tersenyum, kamu tahu? Seperti seorang pahlawan. Dan hari itu, hujan turun sangat deras. Sangat deras. Dalam perjalanan pulang, sepatuku basah kuyup. Itu Chen Zhe. Chen Zhe memberikan sepatunya padaku. Sehingga aku punya sepasang sepatu kering untuk dipakai. Pembohong. Pembohong. Aku akan ke gedung Fanghua International B. B. Ini bukan gedung Fanghua International B. Jangan tarik aku. Siapa yang menarikku? Jangan hentikan aku. Lepaskan. Kalian semua lepaskan aku. Oh Uyang, ayo. Ayo tantang aku. Tantang aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze? Xiaze, kamu di mana? Xiaze, Chen Zhe tidak sepertiku. Dia tidak punya ayah yang membawanya pulang. Tapi dia melakukan semuanya sendiri. Sejak kecil, semuanya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku. Kamu akan tahu bahwa aku hampir mati. Hari ini, kita putus. Tanpa alasan yang jelas. Aku benar-benar tidak tahu. Dia tiba-tiba putus denganku. Tapi begitu aku menutup mataku, yang bisa kupikirkan hanya sisi baiknya. Aku tidak bisa bertahan jika putus dengannya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku. Kamu akan tahu bahwa aku hampir mati.
Kamu sudah sadar. Paman Li? Aku di rumahmu? Kita sedang di hotel. Kamu mabuk semalam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah semalam. Sepertinya kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan menunggumu di bawah. Ya. Pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung Fanghua International. Sekali lagi. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Hei, Kak. Kopi. Aku baru sekarang sudah nasi. Dia datang untuk menawarkan kopi ini. Aku menyuruhnya memberikannya padaku. Karena aku berniat datang padamu. Lalu, aku punya banyak. Dan tidak perlu memakai sepatu tinggi. Jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak. Aku sudah memikirkan. Tentang apa yang terjadi semalam. Tolong jangan dengarkan ayah kita. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin memberimu masalah. Jika ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini, pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah pada ayah. Jelas, ayah sudah menjadi dinosaurus. Dia tidak akan pernah memiliki visimu, kan? Dia hanya malu mengakui bahwa semuanya sudah menjadi seperti yang kamu prediksi. Dia hanya ingin turun dari tebing semalam, dan aku kebetulan ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Bahkan jika dia bilang ingin kamu mengajariku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku hanya orang awam dalam hal ini. Mungkin butuh lama untuk mengajariku, dan saat aku benar-benar bisa melakukan sesuatu, departemen makeup sudah tutup juga. Kamu punya masalah lain? Kalau tidak, pergilah ke departemen penjualan untuk mengambil survei pasar tentang kota-kota tingkat 2 dan pelajari dengan seksama. Haruskah aku meminta mereka untuk manajernya di departemen penjualan? Jah, Siap. Oh iya, Kak, satu hal lagi. Tebak apa yang aku lihat tadi malam? Aku menyaksikan seluruh proses. Chen Ze mengembalikan koper itu. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei itu gila. Aku dan Lidong yang menyelamatkan situasi. bagaimana? Kebetulan banget. Kedai makanan Lin. Tepat di seberang restoran Lidong. Waktu itu aku sedang makan bersama Lidong. Pokoknya, aku kasih tahu. Chen Ze dari departemen penjualan itu benar-benar brengsek. Dia langsung mendorong gadis itu ke tanah. Lalu masuk mobilnya dan kabur. Meninggalkan gadis itu menjerit dan mengejar mobil itu. Jerit. Adegan itu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semua orang di sepanjang jalan menonton. Dia merasa malu. Dan meminta aku dan Lidong membawanya pergi. Dan merahasiakan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kan? Berapa lama kamu berniat duduk di sini dan ngomong sampah? Aku akan menghilang sekarang juga. Seketika.
Nona Lin, lewat sini. Silakan duduk, Nona Lin. Terima kasih. Kamu pasti lapar. Makanlah sedikit. Paman Li, maafkan aku. Tadi malam itu karena tadi malam kamu tahulah. Dan dengan minuman yang aku minum, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Apalagi tingkah lakuku. Aku telah membawa masalah besar untukmu dan temanmu Aoyang. Aku tahu semuanya. Aku tidak bermaksud begitu. Dan aku benar-benar merasa canggung. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi. Enak tidak? Enak. Ini enak banget. Paman Li, aku sangat ketat soal kue. Tapi yang ini benar-benar enak. Kamu bisa makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh iya, Paman Li. Aku mau minta tolong. Tolong jangan beritahu ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya tekanan darah tinggi. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kamu heran. Kenapa ayahmu tidak mengirimkan pesan apapun? Atau meneleponmu? Padahal kamu tidak pulang semalaman? Bagaimana kamu tahu? Karena aku meneleponnya. Tadi malam. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu mabuk dan jadi berisik. Kamu serius? Aku bercanda. Paman Li, tolong jangan bercanda seperti itu. Santai. Aku bilang ke ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen He ke klubku. Sudah terlalu malam. Jadi aku minta kamu menginap. Tapi aku sudah jelaskan. Kamu dan Chen He akan tidur di kamar terpisah. Boleh tidak? Paman Li, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa sakitnya, kamu harus makan dengan baik. Perasaanmu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan perasaanmu, habiskan sarapanmu. Nanti aku akan mengantarmu ke Chen He. Masalah apapun yang kamu punya, kamu bisa tanya langsung padanya. Tendang. Sikat dia. Hebat. Cari manajer departemen penjualan Chenzi. Untukku. Jangan telepon. Jemput dia langsung. Oak, Terima kasih. Pakoyo. Saya ingin bicara sesuatu. Apa? Bisa tidak berhenti bilang terima kasih ke saya.
Setiap kali memberi perintah, apa yang Anda suruh saya lakukan? Sudah tugas saya. Kalau selalu bilang, terima kasih. Saya jadi tidak enak. Bersyukur juga tugas saya. Silakan. Siap. Paman Li, hotel itu punya Anda? Ayah, Kalau gitu, semua yang di hotel itu juga punya Anda? betul. Jangan bilang kalau lapangan golf sama klub berkuda yang kita lewati tadi juga punya Anda. Ayah, semua punya saya. Pantasan. Saya mengerti. Mengerti? Tentang apa? Dulu saya heran dengan toko lama Anda. Soalnya tampang tokonya tua sekali. Tapi peralatan di dalamnya semua berkelas bintang 5. Saya khawatir bagaimana bisa balik modal kalau harganya semurah itu. Sekarang saya paham. Tapi aneh. Kenapa Anda melakukan ini? Mau tahu? Toko tua keluarga Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakek saya. Dia membangunnya dari nol. Saat memulai bisnis, dia bilang ke saya, sangat sulit. Bisnis bisa bertahan hanya karena dukungan teman-temannya dan tetangga. Lama-kelamaan, bisnisnya semakin membaik. Dengan perkembangan yang sukses, bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek kami mengajarkan kami, orang tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli berapapun yang mereka dapatkan. Uang yang kami dapatkan harus dikembalikan ke masyarakat untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi, toko tua keluarga Li memiliki peralatan terbaik, tapi dengan harga yang terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow. Kakekmu benar-benar patut dihormati.